Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program kita, Intensif TikTok Seller Training, yang dimana ini adalah program 5 kali webinar dan 1 kali offline. Kemarin ada yang nanya juga, apakah offline-nya harus wajib gitu ya? Sebetulnya itu optional aja, ya. Apalagi teman-teman mungkin yang jauh nih, oh aku kak, aku di Taiwan gitu. Oh, nggak usah sih gitu, maksain. Atau misalkan di luar pulau atau di luar kota yang mungkin nggak sempat, is oke, nggak apa-apa teman-teman ya. Itu sebetulnya hanya kesempatan aja kita bisa ketemu offline secara langsung di kantor TikTok nanti gitu tanggal 22. Dan bagi teman-teman yang mungkin dari luar kota nanti kalau Jakarta dan Jabodetabek udah kayak nggak usah dibahas lah ya, harusnya sih mungkin bisa manfaatin event itu gitu ya. Tapi kan itu juga gimana sempatnya masing-masing. Bahkan dari tanggal 20 kita ada acara offline. 20 dengan Desti Page ngebahas tentang optimasi di Ramadan gitu ya, dan tanggal 22-nya lanjut di TikTok. Itu kan dua event yang menurut saya sih keren banget karena memang yang pertama teman-teman dikasih fasilitas free ya sama mereka ya, dan juga teman-teman dapat kesempatan untuk belajar dari sumber-sumber yang lebih kredibel dan juga tepat sasaran gitu secara secara materinya saat ini ya, kayak Ramadan, iklan itu kan hal-hal yang saat ini mungkin penting buat keberlangsungan bisnis kita. Webinar kali ini kita akan ngebahas tentang live. Nah, bagaimana cara memanfaatkan live dari toko kita, produknya kita, bisnis kita di TikTok gitu. Oke, ada 2 sesi teman-teman. Akan ada 2 sesi, insya Allah. Sesi pertama nanti akan dibawakan oleh Kak Irfa. Kak Irfa salah satu digital marketing strategis gitu ya saat ini di Nextcommerce. Dan seperti biasa teman-teman, secara experience, knowledge gitu ya, teman-teman nanti bisa cek sendiri lah seperti apa gitu Kak Irfa. Dan juga nanti akan ada disambung dengan Tasya lagi. Nah, kemarin kan kita udah sama Tasya juga ngebahas konten, nanti Tasya ngebahas tentang bagaimana optimasi live-nya gitu. Sip, tanpa berlama-lama teman-teman, kita akan ngebahas tentang fenomena live selling dulu. Ini dari Irfa. Ya, tanpa berlama-lama lagi, boleh langsung aja over to Irfa. Oke, sip. Thank you, Kak Sandi. Sama-sama. Mungkin aku izin kenalan lagi ya, karena kayaknya ada beberapa teman-teman yang nggak ikut di sesi pertama, yang mana sesi kenalan juga untuk beberapa pemateri. Jadi izin untuk kenalan lagi, tadi juga udah dikenali sama Kak Sandi. Aku Irfa, aku di Nextcommerce sebagai Digital Marketing Strategist. Nah, malam ini, aku dapat kesempatan untuk sharing dan diskusi mengenai live selling atau live shopping TikTok gitu. Kayaknya penjelasan aku akan lebih ke kulitnya aja sih, fundamentalnya seperti apa, dan pembahasan in general live selling ini seperti apa. Karena nanti pembahasan technically-nya ada Mbak Tasya yang akan lebih banyak membawakan materinya. Jadi mungkin langsung aja ke next slide, Mbak Tasya. Oke. Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti, eh, kita bahas dulu ya era marketing evolusi dari masa ke masa dari 1.0 sampai 6.0. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah paham juga dan baca buku marketers gitu ya. Kalau aku boleh ulas sedikit di 1.0 itu di mana brand-brand hanya fokus jualan aja. Jadi betul-betul gimana caranya menjual produk sebanyak mungkin tanpa memperhatikan kebutuhan konsumen itu sebetulnya apa sih. Mereka punya produk ya udah mereka jual, that's it gitu. Nah, masuk ke 2.0 itu masuk ke fokus marketnya. Jadi si brand-brand ini udah mulai aware nih, ternyata si konsumen atau market ini adalah subjek yang harus diperhatikan kebutuhannya apa. Jadi berangkat dari kebutuhan dan mereka bikin produk gitu. Nah, tentunya sih untuk lebih jangka panjang gitu ya. Jadi mereka tahu produk kita dan bisa fulfill kebutuhan mereka, jadi ingat terus ke brand kita gitu. Nah, masuk ke 3.0 ini adalah level up dari value brand karena mereka mengintegrasikan dari value-value isu eh, lingkungan gitu terhadap strategi bisnis mereka. Itu biasanya kalau teman-teman sering dengar tuh misal si brand ini nge-campaignin dia apa namanya dari produk yang
bersahabat dengan alam misal kayak gitu ya. Terus si plastiknya juga daur ulang segala macam. Nah, itu masuk ke era 3.0. Nah, di 4.0 itu udah masuk digital marketing era, yang mana ini adalah pemanfaatan semua aset digital kayak konten digital gitu ya, terus social media itu di 4.0, yang mana ini udah kita lakuin dari mungkin 5-6 tahun yang lalu gitu ya untuk 4.0 ini. Nah, masuk ke 5.0 itu ke teknologi. Teman-teman kalau sadar gitu ya, AI ini udah mulai banyak digunakan banget di kalangan eh, agency, lalu brand-brand juga untuk membuat konten tuh biasanya pakai AI sekarang ya, cukup banyak juga yang pakai AI. Nah, ini era di 5.0. Nah, yang sekarang yang terbaru adalah 6.0. Ini lebih fokus ke experience. Jadi memang ada campuran antara teknologi dan juga interaksi. Makanya salah satu part dari si 6.0 ini atau kerennya immersive marketing. Immersive marketing ini lebih ke interaktif marketing. Lalu live shopping juga masuk ke si era 6.0 ini. Gitu. Mungkin langsung next aja, Mbak Tasya. Nah, ini salah satu dari era 6.0 adalah launching produk gitu ya. Kalau teman-teman aware nih, yang kita lihat launching produk saat ini tuh dibikin gembar-gembor banget karena gimana caranya bisa ngebentuk experience dari si konsumen agar bisa lebih berkesan gitu ya. Next lagi, Mbak. Sorry. Nah, ini juga launching produk. Kalau teman-teman baca berita ini di Sydney ya kalau nggak salah. Ini pas launching iPhone 16 kalau nggak salah. Jadi orang-orang bisa sampai nginep nih buat nungguin launching produknya gitu karena ya di era 6.0 ini tadi ya menawarkan dari experience si konsumennya. Jadi launching ini merupakan salah satu strategi atau ya strategi digital marketing yang bisa dilakukan oleh brand. Next. Nah, ini unboxing. Unboxing juga karena menawarkan experience ya. Orang men-share experience mereka after membeli produk kita gitu. Nah, melalui unboxing ini bisa berbagi juga ke audiens lain atau konsumen lain yang mungkin belum menjadi konsumen kita, tapi ketika melihat konten unboxing ini, experience-nya jelas setelah membeli produk kita itu membentuk interest di kalangan audiens baru atau target baru dari market kita gitu. Tadi ya launching, unboxing, lalu selanjutnya Mbak, next. Nah, posting juga salah satu dari era 6.0 ya, karena orang-orang bisa men-share dari experience-nya melalui postingan gitu. Nah, itu jadi salah satu apa ya, benefit juga untuk si brand gitu ya, karena eh, mungkin tanpa mengeluarkan cost, tapi kita bisa di marketingin, dijualin sama orang-orang yang posting pengalaman mereka terhadap produk atau brand kita gitu. Next. Nah, yang pada akhirnya ya kita juga membutuhkan rating ya dari konsumen kita gitu terhadap dari experience yang mereka dapetin. Biar ratingnya bagus, kita juga harus menawarkan experience yang bagus ke si konsumen. Itu. Next. Nah, ini mulai masuk ke pembahasan inti nih. Live shopping tuh kayak gimana sih dan seperti apa? Next. Nah, tadi ya dari pembahasan aku, yang pertama launching produk, salah satu dari customer experience juga. Selama kita bisa membungkusnya, strategi launching produk ini bisa membuat kesan yang baik, experience yang baik, itu pasti akan oke gitu. Nah, ini dari platformku sebetulnya kalau nggak bahas TikTok aja, di ya di toko sebelah juga yang di Oren itu banyak juga yang sudah optimasi dari live shoppingnya. Lalu mungkin live yang lain juga kayak di platform YouTube juga banyak dimanfaatkan juga ya untuk kayak webinar-webinar semacam ini. Karena webinar pun sebetulnya yang aku baca itu salah satu dari marketing 6.0, tapi mungkin bukan di kategori produk ya, bisa jadi jasa atau dan lain sebagainya gitu. Itu dilakukan melalui webinar juga. Makanya biasanya live-nya live streamingnya di YouTube gitu, platform YouTube gitu. Next deh boleh.
Nah, live selling ini sebetulnya bisa menggantikan CS teman-teman karena tadi ya ada interaksi antara kita sebagai seller dan juga pembeli gitu. Pembeli bisa nanya sepuasnya gitu dan mungkin akan lebih responsif juga ya kita sebagai seller langsung bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari konsumen yang mungkin akan bisa mempercepat decision making dari si konsumennya gitu. Yang awalnya mungkin ragu ya terhadap detail produk kita seperti apa, ini real apa enggak. Tapi kan melalui live selling ini si konsumen bisa lebih yakin nih terhadap produk yang kita tawarkan gitu. Nah, ini mulai masuk ke peran live selling. Di sini aku akan ngejelasin singkat aja mengenai funneling. Mungkin teman-teman seller di sini kayaknya harus hatam ya mengenai funneling karena kayaknya kalau nyemplung di bisnis digital kalau nggak paham funneling tuh agak sulit karena pasti yang kepengennya hanya selling terus gitu tanpa tahu atasnya itu kita harus ngapain sih gitu. Next, boleh. Nah, ini ada yang pernah dengar nggak ya, AIDA, funneling AIDA. Ini harusnya sih udah ada yang hatam ya kalau seller lama gitu. Karena memang biasanya pelajari bisnis digital itu awalnya dari funneling ini. Nah, AIDA ini, AIDA itu apa sih? AIDA itu awareness, interest, desire, dan action. Nah, lalu live ini sebetulnya posisinya di mana? Di funneling AIDA ini. Sebetulnya live itu di semua funnel tuh eh, apa ya ada gitu dari awareness apa kayak kayak live kalau kita optimasi live sebetulnya kita bisa nge-reach orang-orang yang belum nge-follow kita atau yang bahkan belum tahu brand dan produk kita karena kalau kita berbicara TikTok algoritma TikTok gitu ya karena kan berdasarkan klasifikasi brand gitu ya jadi bisa jadi orang-orang yang memfollow brand A yang secara kategori itu sama dengan brand kita itu bisa terpapar dari optimasi live kita kayak gitu. Nah, masuk ke interest dan desire ini lebih ke mungkin ke live room gitu ya. Pada saat kita live-nya. Jadi gimana caranya kita bisa menarik perhatian atau interest dari audiens untuk bisa join live kita gitu. Dan at least mungkin ngikutin beberapa menit ke depan gitu yang nggak cuma ikut terus scroll lagi ke live yang lain gitu. Tapi gimana caranya orang bisa join terus di live kita. Kalau misalkan orang betah di live kita, mungkin ya kemungkinan untuk lebih mengenal dan lebih interestnya lebih besar juga kan ya. Gitu. Nah, pada akhirnya ini masuk ke desire di mana konsumen ini memiliki keinginan untuk membeli atau at least add to cart dulu gitu. Karena kalau kita ngomongin journey, ya setelah awareness, setelah tahu brand kita, at least orang menimbang-nimbang dulu melalui add to cart gitu ya. Masukin dulu keranjang deh. Nanti besok-besok aja untuk purchase-nya gitu. Mungkin perlu diyakinkan lagi gitu. Nah, pada akhirnya action di mana ya harapannya si live optimization ini bisa mendrive sales gitu ya. Menambah revenue dari ya di brand kita gitu kurang lebih. Nah, jadi pertanyaannya kenapa sih harus live TikTok? Nah, karena eh, ini boleh di-play, Mbak Tasya kalau kalau nggak salah bisa di-play sih. Oh my god, aku benar-benar mau say thank you 1,1 M dalam 2 jam. Ini hasil dari live aku terakhir tanggal 14 Februari, utama karena banyak banget dari kalian yang beli kasur in the box ini. Nah, yang aku baca, memang Natasha Surya ini secara target market justru tayarnya di A dan B. Jadi secara harga bukan yang eh, war price gitu ya. Jadi memang harga-harga yang mahal. Jadi kalau ada pertanyaan, emang bisa ya di TikTok jualan harga yang tinggi gitu. Sebetulnya bisa aja selama eksekusinya betul gitu. Dan bahkan di ya based on data TikTok di top 10 kategori produk itu kalau nggak salah luxury brand itu salah satu kategori yang masuk 10 besar juga. Jadi memang untuk potensinya sebetulnya ada gitu selama kita tahu how to execute-nya gitu. Nah, next lagi ada contoh lagi ini dari afiliator juga ada Mami Louis. Ini teman-teman cewek pasti tahu ya. Beliau ini juga sebetulnya personal branding di TikToknya dulunya itu konten-konten tentang kehidupan pribadi juga sih kalau nggak salah tentang anaknya juga gitu. Dan pada akhirnya jadi afiliator spesialisasinya di beauty atau skincare.
Nah, kalau kita lihat gitu ya dari revenue tertingginya sampai miliaran kayak gini, sebetulnya kalau flashback lagi dia ke awal-awal merintis, ya tetap mungkin fundamentalnya yang dikuatin dulu. Mungkin di sesi sebelumnya Mbak Tasya juga eh, gak capek ngebahas distribusi konten, terus organiknya harus diperkuat karena pada akhirnya bottom funnel-nya juga bisa kuat gitu ya. Di live shoppingnya bisa kuat juga gitu karena ya kebentuk sih dari organiknya. Jadi ketika kita optimasi live itu lebih mudah sebetulnya kayak gitu. Next lagi Mbak Tasya, ada contoh lain juga. Ini Dokter Richard Lee. Ya siapa sih yang nggak kenal gitu ya kayaknya. Cewek-cewek juga kenal sih Dokter Richard ini. Ini juga secara revenue cukup tinggi ya gitu ya. Memang afiliator tadi itu secara optimasi kita bisa lihat ya kayak Mami Louise juga dia live shoppingnya bisa sampai 18 sampai 24 jam mungkin ya buat achieve di miliaran tersebut gitu. Memang kalau mau optimal ya harus gencar juga, harus effort juga gitu untuk optimasinya. Ya ini juga salah satu contoh lain dari Dr. Richard Lee, penjualannya bisa sampai 41 M. Ini karena collab dengan Inara yang pada saat itu memang lagi naiknya juga gitu. Dari isu-isu rumah tangganya, dia manfaatin untuk live bareng Inara. Sampai akhirnya bisa achieve di 41 M gitu. Next, terakhir ada contoh lain juga ini Kohjun. Ini afiliator elektronik. Dulunya juga beliau ini fokusnya di ini ya review-review elektronik gitu. Jadi emang yang kalau kita lihat nih polanya tiap afiliator itu punya personal branding masing-masing gitu ya, yang mana mungkin jadi top of mind audience kalau gue butuh ini, oh carinya si ini. Pun itu kayaknya berlaku juga untuk kita sebagai seller gitu ya. Meskipun kita join the trend, riding the wave, tapi kalau kita terus belajar dan menemukan image kita, pasti kayaknya akan lebih enak sih ke depannya untuk tadi ya distribusi konten harus bikin apa, lalu untuk optimasi selanjutnya setelah organik apa itu akan lebih mudah juga gitu. Next, Mbak Tasya. Nah, ini sebetulnya sih karena aku nggak sabar juga masuk ke sesi selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Tasya. Nah, kebetulan mungkin ada yang belum tahu juga ya, aku kenalin dulu deh. Mbak Tasya ini di kantorku sebagai project manager, beliau sudah eh, apa ya, udah ngehandle banyak brand gitu, puluhan brand yang memang fokusnya di TikTok gitu. Ini pokoknya spesialis banget deh mengenai TikTok. Jadi kalau ada pertanyaan teknis boleh disampaikan dan ditanyakan ke Mbak Tasya. Boleh mulai Mbak Tasya? Aku sih udah sih ya. Oke, oke. Oke, thank you. Berarti thank you Silakan. Mbak Irfa. Nice Thank banget sih you. Mbak Irfa nih yang selalu menemani aku ketika kita meresearch atau kita suka tukar pikiran juga kadang nih klien enaknya digimanain ya gitu. Atau misalnya brand ini enaknya digimanain ya gitu. Jadi kayak karena Mbak Irfa punya banyak study case juga dari klien-kliennya Mbak Irfa yang pegang gitu terus sampai ya update-update juga nih apa yang lagi kayak terjadi di luar sana. Nah tadi makanya udah dijelasin banget kan kayak kondisi dari marketing kayak gitu. Maksudnya marketing situationnya kayak gimana, terus market situationnya juga kayak apa gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nyimak tadi gitu, aku harap udah nyatat juga pertanyaannya atau mungkin udah langsung di drop di kolom chat biar nanti Mbak Irfa bisa bantu jawab juga gitu. Karena em, apa ya, mungkin melengkapi banget dari apa yang kemarin aku sampaikan, terus kita di pertemuan hari ini gitu. Ya itu sih dari aku. Oh ya, sampai lupa nih saking excited ya tadi gitu ya, nyimak. Mungkin ada beberapa yang baru join juga. Terima kasih banyak udah join di sesi webinar malam hari ini. Dan ini adalah rangkaian materi ketiga sebenarnya gitu ya dari keseluruhan webinarnya bareng sama Mas Sandi gitu ya, bareng sama TikTok Shop Official juga. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini sedikit aku recall kemarin rangkaian materinya ini apa aja. Jadi kita sebelum di malam hari ini temanya itu semacam kayak rantai di TikTok gitu ya. Rantai di TikTok khususnya rantai di TikTok Shop. Jadi untuk para seller mengetahui apa sih rantai yang harus dioptimalkan gitu. Kenapa aku bilang rantai? Karena ini udah kayak sebuah lingkaran yang terus-menerus jadi sinergi berkelanjutan gitu.
Kemarin kita udah bahas konten, itu adalah rantai paling awal. Nah, ini salah satu rantai yang nggak kalah penting di rantai kedua. Jadi ini yang paling nyambung sama konten gitu ya. Adalah live streaming atau live shopping gitu. Oke, nah mungkin teman-teman di sini pasti tadi ada yang udah coba live streaming juga, ada yang belum coba atau baru mau coba gitu. Ini kita sedikit mundur dan flashback gitu ya. Apa sih meresapi pada dasarnya live shopping, khususnya untuk di TikTok gitu ya. Karena TikTok ini kan salah satu game changer juga nih ya teman-teman ya, di mana memang waktu itu eranya live stream eh lumayan ke highlight itu di marketplace sebelah, tapi TikTok punya cara yang unik gitu buat nge-highlight live stream ini jauh lebih menarik dan entertaining gitu ya dibandingkan di marketplace lain gitu. Nah, dengan cara TikTok ini dia punya audiens yang aku bilang unik tadi gitu. Nah, yang paling perlu di notes di awal kita adalah kita pahami audiensnya dulu gitu. Pahami audiens di TikTok seperti apa, pahami audiens yang pure marketplace seperti apa gitu. Karena teman-teman pasti di sini kalau misalnya explore keduanya, kalau dulu mungkin jadi pembanding antara bagus di marketplace ini apa bagus di TikTok gitu ya. Tapi kalau saya sarankan keduanya itu perlu dimaksimalkan, perlu dioptimasi karena punya hasil yang beda dan cakupan audiensnya juga beda gitu. Jadi kalau punya keran rezeki dua ya kenapa harus satu gitu kan. Jadi ya itulah teman-teman ya. Jadi bukan berarti bagusan di sini aja gitu atau bagusan di marketplace sebelah di situ aja misalnya kayak gitu. Jadi keduanya perlu diadaptasi dan mungkin best practice yang aku infokan di malam sesi ini nggak harus untuk TikTok aja, tapi pada dasarnya semua live streaming juga kurang lebih seperti ini polanya gitu ya. Makanya aku di sini mungkin lebih kepada bahasnya apa sih yang perlu dilakuin sebelum benar-benar memulai live streaming gitu ya. Sampai nanti ada best practice-nya dan ketika live streaming itu harusnya kayak gimana gitu. Kayak gitu teman-teman. Nah ini mungkin tadi yang Mas Andi bilang materinya ada yang pakai bahasa Inggris gitu ya, tapi aku coba untuk mempersimpelkan lagi supaya teman-teman bisa lebih meresapinya lagi. Karena ini materi kita langsung dapat dari TikToknya langsung, jadi mereka kasih kita playbook khusus yang di sini tulisannya ada confidential and proprietary. Jadi kayak emang uh, cuma teman-teman di sini aja nih yang bisa ngelihat gitu ya malam hari ini yang kita tampilin dan ini official dari TikTok. Jadi 100% pasti valid dan emang ini yang mereka sarankan gitu. Oke, aku langsung aja masuk ke materinya. Mungkin yang pertama ini kayak apa tadi ya yang harus disiapin sebelum live. Yang pertama kita harus pahami dulu kenapa live streaming itu adalah hal yang memang berarti atau serius ya atau memang sesuatu gitu. Karena memang di TikTok Shop-nya sendiri, live streaming itu jadi salah satu tools untuk berjualan dengan cara yang menarik dan di situ terjadi interaksi langsung antara seller dengan audiens kayak gitu ya. Memang rata-rata dari pengguna TikTok kita menggunakan live stream sebagai penentu ketika mereka memilih sebuah produk atau misalnya memutuskan untuk membeli sebuah produk gitu. Karena bisa di live streaming mereka bisa lebih lihat, maksudnya bisa lihat lebih dalam tentang produknya atau mereka bisa tanyakan langsung keluhan atau masalah yang memang mereka hadapi dan perlu solusinya dari hostnya itu sebagai representatif dari sellernya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi itu pada intinya keuntungan dengan live streaming di TikTok itu adalah tadi kita bisa langsung interaksi sama konsumennya gitu ya. Mungkin ada beberapa konsumen kan yang punya pertanyaan tapi males kalau ngechat dan takutnya dibalasnya lama. Kalau di live stream kan bisa instan ya nanya saat itu, dijawab saat itu, dan mungkin mereka bisa mempercepat keputusan pembelian saat itu juga gitu. Gitu. Nah ini kita next. eh Kalau misalnya dari TikToknya sendiri itu ada satu halaman di mana memang teman-teman ini bisa baca ya. Sebenarnya ini agak lumayan panjang juga. Jadi TikTok punya semacam platform website untuk isinya itu edukasi seller. Di situ bisa banyak teman-teman baca gitu ya. Dan apa aja sih yang jadi community guideline atau pedoman komunitasnya. Nah karena banyak juga nih keluhan-keluhan yang datang ketika kayak aku nggak pilih TikTok karena nih ketat banget peraturannya, terus banyak banget syaratnya gitu. Tapi menurut aku kalau misalnya teman-teman di sini udah mulai mempelajari dan cari tahu lebih dalam, memang yang dilanggar ini adalah panduan-panduan yang memang patut kok gitu ya untuk dihindari gitu. Tapi ada sih tips and triknya supaya tidak terlalu sensitif itu gitu ya. As long as teman-teman ngikutin pedoman komunitas yang ada di platform
TikTok gitu itu pasti aman gitu. Dan ada pun pelanggaran karena peringatan ya karena TikTok ini sudah pakai teknologi AI tadi ya. Jadi yang mendeteksi itu semua adalah robot dulu gitu sampai nanti akhirnya di analisa sama human gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ngerasa memang teman-teman nggak ngelakuin itu, TikTok pun menyediakan proses banding. Nanti bisa teman-teman ajukan. Tapi saran aku sebelum memulai semuanya pelajari dulu ini. Nggak ada salahnya kalau misalnya kita tahu mengenal platform lebih dalam sebelum kita buka lapak di situ gitu ya dan memanfaatkan traffic yang dia punya gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini banyak banget kayak kalau misal konten yang kayak gimana terus kalau ngomong tuh harus kayak apa gitu. Ini pun nanti bisa jadi catatan untuk tetap jadi teman-teman tuh bisa punya kalau aku bilangnya tone of voice gitu ya. Jadi caranya untuk menyampaikan produknya teman-teman ke audiens secara clear di TikTok gitu. Oke, nah ini kita langsung masuk ke best practice-nya. Sebelum memulai live, pastinya ada checklist-checklist yang perlu di em, apa namanya periksa dulu gitu ya, harus dipenuhi dulu tuh. Yang pertama itu adalah udah pasti alat, gear dan platform gitu ya. Yang kedua ini adalah produk gitu. Karena apa? Produk karena memang produk yang dipilih di live stream itu juga menentukan performa live stream itu sendiri. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya teman-teman ya. Terus yang ketiga ini adalah host gitu atau pembawa acara di sesi live tersebut gitu. Kalau tadi produk itu jadi penentuan 40% dari performa penjualan, kalau host itu 50% ya. Jadi kebayang ya, ini adalah dua kombinasi yang nggak bisa dipisahin gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau hostnya udah expert, kalau misalnya produknya eh, apa namanya perlu effort lebih untuk dibikin menarik, ini bisa ke-boost gitu secepat itu gitu. Dan begitupun sebaliknya. Kalau misalnya hostnya ini kayak baru mulai mau ngejalanin, terus tapi produknya udah winning, itu pasti otomatis akan ngedrive sales juga. Tapi kalau keduanya menjadi kombinasi yang mantep banget gitu ya, jadi bisa lebih maksimal lagi performa di live stream gitu. Nah ini kita bahas kalau untuk alat gitu ya. Yang pertama alat udah pasti ini yang teman-teman biasa pakai juga gitu. Tapi di sini aku recall lagi supaya siapa tahu nih yang belum tahu jadinya tahu dan lebih aware gitu. Memang untuk live streaming itu kita perlu investasi. Walaupun tidak banyak, tapi karena live streaming itu sekarang saingannya udah luar biasa banyak sekali gitu ya. Jadi kualitas tampilan live stream itu jadi salah satu penentu performa baik dari traffic maupun penjualannya gitu. Kita nggak akan ngomongin dulu penjualan. Kalau yang saya tadi teman-teman inget ya, yang funneling gitu ya, yang Mbak Irva sampaikan gitu. Nah, live stream ini ada di funnel paling bawah kan teman-teman ya. Kebayang nggak kalau misalnya masuk ke live streamnya aja tuh udah trafficnya tuh udah kecil gitu. Maksudnya udah arusnya tuh udah kecil. Nah, ke bawahnya tuh ya pasti makin kecil lagi kan. Namanya juga corong kebalik gitu ya. Makin bawah pasti makin sempit gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak perbesar atau kita optimalkan untuk yang di funnel paling atas ya dari mulai orang masuk ke live roomnya gitu sampai akhirnya mereka mau berinteraksi dan membeli produknya ya akan sayang ya jadi teman-teman jangan nyalahin platform ya gitu tapi lihat dulu evaluasi dulu apa yang udah dilakuin itu sesuai gak sama standarnya gitu ya teman-teman. Yang pertama, ada sarannya untuk melakukan live streaming itu gunakan smartphone atau kamera. Ya, kameranya ini bisa macam-macam sih sebetulnya selama itu ada kabel yang bisa disambung ke eh, apa namanya PC itu bisa gitu ya. Jadi TikTok juga punya satu fitur yang biasanya itu kalau misalnya di desktop dan pakai kamera itu bisa pakai TikTok Live Studio gitu. Nah ini fiturnya juga banyak teman-teman. Nanti aku kasih contohnya hasilnya kayak gimana yang pakai TikTok Live Studio sama yang pakai handphone gitu ya. Tapi ini hanya pengenalan aja nanti teman-teman ulik sendiri gitu ya. Nah, kalau pakai handphone itu minimal resolusinya di atas 8 megapiksel. Tuh. Sekarang banyak ya handphone-handphone yang memang harganya juga nggak terlalu tinggi tapi kualitas kameranya udah oke banget gitu. Utamanya di situ ya teman-teman. Karena tadi aku bilang orang kan masuk ke live room itu biasanya untuk validasi produknya. Kalau misalnya ngeliat produknya juga nggak jelas kayak ya apa yang bikin mereka menarik gitu ya sama aja kalau misalnya teman-teman datang ke toko tapi nggak rapi atau misalnya nggak menarik gelap dan lain sebagainya itu kan kayaknya males ya mau nanya aja tuh kayak toko yang lain aja lah masih ada yang jual gitu kayak gitu. Nah jadi pastikan menarik dari sisi tampilan gitu utamanya di situ. Lalu yang kedua adalah koneksi internet yang stabil dan cukup karena memang TikTok sendiri itu punya salah satu tadi ya community guidelines-nya kalau misalnya koneksinya keganggu gitu
karena mereka memprioritaskan audiens juga, itu dianggapnya apa namanya banyak eh, disturb di live-nya gitu ya. Jadi kayak banyak gangguan. Nah, mereka akan bisa kalau misalnya ada 3 kali reconnect terus itu akan mati secara otomatis gitu. Jadi pastikan teman-teman wifi-nya terjaga dengan baik gitu. Karena ini pun berpengaruh terhadap traffic gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mulai live streaming tapi tidak dipastikan dulu koneksinya aman, ketika traffic udah mulai masuk nih banyak gitu ya, pas lagi banyak-banyaknya tiba-tiba disconnect dan harus mulai lagi dari awal. Nah biasanya TikTok akan apa ya baca lagi gitu ini tuh live streamnya apa tujuannya kemana jadinya mulai lagi dari awal jadi kan sayang akhirnya traffic yang udah masuk nggak keeksekusi bahkan biasanya tidak jauh lebih baik dari start go live pertama gitu. Jadi makanya teman-teman ini pastikan untuk dapetin koneksi yang lancar sebelum mulai live gitu. Terus yang ketiga, tripod untuk menjaga agar kamera tetap stabil gitu ya. Jadi ya tadi itu juga salah satu untuk menghindari detect atau deteksi dari disturbance saat uh, live stream gitu. Apalagi kalau misalnya kita kan suka ngepin produk tuh kalau misalnya nggak pakai handphone moderator gitu ya. Jadi moderator itu kayak kita bisa ngoperasiin produk apa yang dipin dari handphone host gitu atau misalnya dari perangkat host itu bisa langsung mencet ke kameranya gitu. Nah kalau misalnya kamera nggak stabil dipecat-pecat kan itu juga jadi ganggu gitu ya buat penonton nih, kayak goyang-goyang apa gimana gitu. Nah itu jadi pastikan pakai tripod gitu. Jadi ini salah satu investasi alat juga yang tadi aku bilang. Nah, selanjutnya itu adalah pencahayaan yang cukup gitu. Disarankan warnanya putih. Kenapa ya? Lebih clear aja gitu ya. Jadi bisa lebih ke highlight orang yang membawakannya atau hostnya sama produk yang memang dijualnya gitu. Jadi jangan terlalu remang atau misalnya kayak gimana gitu ya. Bahkan mungkin bisa ekspor juga sama lighting-lighting yang emang moodnya sesuai sama brand gitu. Seperti misalnya kalau misalnya kita jual produk yang emang em, apa kecil ukurannya. Biasanya perlu lighting atau sorotan tambahan ke produk yang memang lagi dijual gitu ya. Karena biasanya kalau misalnya lighting utama itu akan fokus ke objek yang besar gitu. Dan sekarang banyak banget teman-teman kalau misalnya teman-teman cek di Instagram, YouTube atau misalnya di TikTok itu sendiri banyak orang yang ngajarin gimana caranya setting lighting. Jadi sorotan dari mana, dari settingnya kayak gimana, itu bisa dipelajari dan itu bisa menambah kemenarikan dari Lightroom. Jadi yang pertama itu adalah goalsnya kan tadi ya, masukin traffic ke corong paling atas sebanyak-banyaknya. Jadi masukin ke Lightroom sebanyak-banyaknya. Dan lighting itu mempengaruhi banget. Kalau misalnya nggak percaya, coba teman-teman explore aja nih. Ketika pakai lightingnya satu, terus ditambahin sama vibes, itu pasti trafficnya beda gitu ya. Jadi itu boleh dieksplor dan boleh di eksperimen gitu ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Terus yang selanjutnya lagi produk dan promosi yang akan ditampilkan itu eh, perlu harus jelas atau misalnya lebih clear gitu ya. Jadi kayak apa yang memang dijual, apa yang memang dipromosikan itu disampaikan dengan gamblang gitu. Maksudnya gamblang tuh apa? Nggak usah terlalu ditahan-tahan, nggak di spill-spill sampai orang nunggu tuh akhirnya males gitu. Karena biasanya traffic atau misalnya audiens yang masuk ke live stream itu ada masanya gitu ya. Jadi nggak akan tuh selamanya dia nungguin teman-teman buat ngomong gitu ya atau misalnya buat ngenalin gitu makanya dari mulai pertama kali go live itu harusnya udah ngomong masih banyak juga host yang kadang tuh maksudnya biasanya yang baru start atau mungkin mereka ini menunggu momen gitu ya baru pas mulai live itu nungguin viewsnya naik dulu gitu padahal kalau di TikTok gitu views itu akan naik kalau kitanya udah mulai gitu ya jadi banyak yang kayak diem dulu tunggu dulu deh sampai viewsnya 3 baru ngomong misalnya kayak gitu ya nggak akan sih nggak akan naik-naik juga sebenarnya gitu ya kecuali orang yang nggak sengaja lewat atau ke swipe gitu tapi mereka akan bertahan gitu nah itu ya jadi memang perlu dijelasin. Nanti aku akan share juga em, gimana caranya ngejelasin produk dan promosi di awal ketika live mulai gitu. Terus yang terakhir adalah tempat dan suara yang aman, nyaman, dan tidak berisik. Ya, tidak banyak distraksi ya, karena kita nggak pernah tahu suara yang datang di luar tuh kayak gimana gitu ya. Tiba-tiba ada orang yang ngomong nggak sengaja, misalnya, karena ini pernah kejadian di salah satu live yang aku tonton gitu ya. Lagi nonton nih baru mau check out, tiba-tiba ada abang-abang, dia kayaknya pesan makanan gitu. Shopee Food gitu. Nah, lagi live di TikTok, terus kayak langsung kena uh, Bennett, langsung mati gitu padahal aku baru mau check out gitu itu kan sayang banget ya aku sebagai audiens juga akhirnya nggak jadi nggak dapet promonya terus akhirnya nggak jadi beli produk itu gitu karena ya kan promonya cuma ada di live stream ya live streamnya udahan gara-gara dia pelanggaran gitu
Jadinya kan potensi yang hilang kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi pastikan aman gitu ya, nggak ada distraksi apapun kayak gitu. Oke, itu tadi untuk yang checklist pertama. Sekarang checklist kedua itu adalah produk. Aku ulangi sekali lagi ya, winning produk. Jadi bukan tolong di-highlight winning produk di sini adalah apapun produk yang teman-teman jual itu pasti punya winning produknya masing-masing kayak gitu ya. Jadi kayak bukan berarti misalnya di sini misalnya ada Mas Sandi sama Mbak Eva punya produk dua-duanya gitu ya. Yang Mbak Sandi jualnya skincare, misalnya Mbak Eva jualnya fashion. Nah itu tuh apakah fashion yang lebih winning? Bukan berarti kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi Mbak Eva punya winningnya di fashion, ya Mas Sandi punya winningnya di skincare gitu ya. Jadi semuanya itu ada produk winningnya masing-masing. Dan gimana sih cara tahunya produk winningnya kayak gimana? Gitu ya, kayak apa? Itu sebenarnya nanti ada penjelasan lebih lengkap di next kelas bareng sama Mas Gavin biasanya. Atau mungkin nanti pas kita pertemuan offline itu akan diceritakan lebih jelas gimana caranya ngedrive produk yang dari biasa aja jadi winning produk gitu ya. Tapi intinya selama kita berjualan pasti kita punya winning produk. Winning produk ini dilihatnya dari apa sih Kak? Apakah yang terjual banyak? Iya, itu betul. Sama yang dilihat paling banyak juga gitu. Karena ada produk yang paling sering dilihat tapi bukan paling sering dibeli gitu. Jadi teman-teman di sini juga harus bisa baca matriks atau performa dari produk teman-teman masing-masing. Jadi nggak cuma jual tinggalin aja gitu ya teman-teman ya. Bahkan dari satu produk yang sama tapi dia punya beberapa etalase itu pun ada etalase yang winning gitu ya. Jadi nggak berarti produknya tapi memang produk yang ada di etalase itu juga punya performanya masing-masing kayak gitu. Terus yang terakhir itu adalah host gitu. Host ini apakah harus profesional host? Bisa aku bilang enggak juga gitu ya. Bisa berangkat dari diri kita sendiri dulu gitu sebagai brand owners. Atau misalnya apa ya? Tim yang emang dia ini udah kelihatannya itu paling passion buat jualan misalnya kayak gitu sebelum kita hiring. Nah, kenapa aku sarankan intinya berangkat dari internal dulu supaya bisa ngebangun identitasnya tuh lebih maksimal gitu. Karena kenapa aku bilang kayak gini? Banyak juga klien yang datang ke kami itu dia baru start mulai dan emang baru start jualan gitu ya. Live streamingnya dia baru mau jalan. Terus dia bilang kayak alasannya pakai agency itu karena dia nggak tahu caranya nge-hire host gitu. Aku bilang alasannya kenapa nggak ibu aja gitu ya misalnya kayak ya saya nggak tahu caranya gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau buat agensi memang salah satu tugas kami untuk menyediakan service itu. Tapi biasanya aku sarankan juga coba dulu aja Bu untuk live juga gitu karena biasanya kalau misalnya di kami ini kan berdasarkan durasi. Kalau misalnya dioperasikan sendiri nanti bisa nemuin tuh polanya kayak gimana sehingga akhirnya ketika apa yang agensi lakukan pun itu jadinya kolaborasi. Bukan cuman pindah tangan servis aja gitu ya. Jadi aku saranin teman-teman di sini semua untuk coba live streaming dulu sebelum akhirnya meng-hire tim atau misalnya apa namanya bangun tim khusus gitu ya buat operasikan live streamingnya. Biasanya nanti improvement dari penampilan produknya, terus displaynya kayak gimana, sama tadi tone of voice-nya. Jadi gimana cara nyampein brand teman-teman dan lain sebagainya itu biasanya beda. Bahkan dari satu produk yang sama, kayak biasanya dari live streaming yang reseller itu produknya kan sebenarnya sama ya, tapi mereka punya gaya live stream yang beda-beda kayak gitu. Nah, itu juga jadi penentu untuk marketnya masing-masing gitu ya. Jadi memang kalau aku jujur percaya dimanapun atau misalnya apapun yang kita jual itu ya punya marketnya sendiri. Itu tapi yang ngedrive itu adalah kita gitu. Jadi kita yang bikin itu terjadi gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya host ini bisa dari beginner hingga akhirnya jadi expert. Itu cuma masalah jam terbang aja teman-teman ya. Jadi kayak nanti lama-lama juga biasa gitu. Oke, nah itu tadi kan checklist apa aja yang perlu disiapin. Nah kalau ini sebelum kita masuk lagi ke pembahasan live streaming yang lebih dalam, intinya teman-teman perlu pahami dulu journey dari live streaming itu kayak gimana ya. Jadi kalau misalnya kita mulai live streaming, apakah langsung go live gitu aja? Enggak, teman-teman ya. Jadi ada journey-nya, ada perjalanannya gitu. Kalau misalnya kita bisa maksimalkan di setiap perjalanannya ini, ya pasti biasanya hasilnya nggak akan sia-sia atau misalnya ya nggak worth gitu ya. Aku bisa jamin ini gitu. Oke, journey-nya itu yang pertama adalah sebutannya pre-live streaming. Jadi sebelum live streaming dimulai, atau misalnya ketika baru mulai go live banget gitu ya, apa yang perlu dilakuin? Itu biasanya momen untuk membangun
excitement dari audiensnya, sama promosi langsung diinfoin aja di situ gitu. Bangun excitement ini apakah pas langsung mulai go live? Ya bisa jadi, tapi ada juga tahapan sebelumnya. Kayak misal kemarin aku bahas itu ada di konten gitu ya. Di konten itu kita bisa naikin konten yang memang info tentang live streaming yang akan datang. Itu kan ngebangun excitement juga sampai nanti akhirnya mereka pas dapet konten itu ternyata si profile lagi live dan dia kan bisa nyala tuh kalau lagi live ya, bisa teman-teman tuh masuk ke situ tuh masuk dengan ngeklik gambar profile yang lagi tulisan live gitu. Nah, itu juga jadi tahapan di pre-live stream gitu. Ini harus dilakuin. Namanya journey adalah tahapan atau perjalanan. Kalau misal ketinggalan satu, biasanya ya antara eh, apa namanya, kita perlu balik lagi atau misalnya ke depannya kita bingung gitu apa yang salah gitu ya, tapi kalau misalnya dilewatin dari awal itu pasti lebih paham gitu ya, bisa lebih lebih kebayang juga gitu harus kayak gimana nantinya. Ya sama ya kalau misalnya kita kayak nonton drakor di tengah-tengah tuh suka bingung gitu ya, jadi kita harus nontonnya dari episode 1 gitu. Nah itu juga sama, live streaming journey juga harus dipahami dari tahapan pertama gitu. Jadi itu tadi pre live stream. Terus yang selanjutnya nih yang kedua itu adalah kick off live stream. Jadi ini kalau di sini udah mulai live streamnya tuh udah on gitu ya. Eh, di tahapan ini itu udah mulai gimana caranya untuk bangun uh, engagement gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak misalnya engagement itu apa? Seperti bangun interaksi, interaksi yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Maksudnya gimana? Kayak misalnya bangun engagement itu kayak walaupun orang-orang itu nggak kelihatan, tapi kan mereka bisa lihat kita. Ya kita sapa aja gitu. Kita bangun interaksi sama mereka dan bikin itu 101 gitu ya. Padahal yang nonton kan massal nih. Tapi anggap aja yang nonton tuh cuma mbak itu misalnya kayak gitu. Biar kenapa, biar kebangun aja misalnya secara personal tuh mereka ngerasa ditanggap gitu ya, misalnya kayak ada saya tidak will gitu nonton dia gitu, dan itu ada namanya kalau di psikologis itu namanya endowment effect. Jadi ketika nama kita di sebuah live gitu ya, atau misalnya di dengan orang yang kita tidak kenal, itu pasti akan ada ketertarikan lebih, maksudnya ketertarikan dalam arti lebih engage gitu ya, lebih nyambung gitu dibandingkan tidak disebutkan. Makanya kalau teman-teman banyak nonton di live stream itu di awal bisa mereka nyebutin nih kayak Kak siapa masuk gitu. Misalnya di sini ada Kak Laili masuk, Kak Razif masuk gitu ya. Nah itu biasanya mereka akan penontonnya tuh juga lebih aware gitu, akan jadi bisa lebih engage juga sama live streamnya gitu. Nah itu ya di kick off-nya. Terus ketika live stream yang berjalan, kita masuk ke tahap selanjutnya itu di interaction uh, tips for live streaming gitu ya, yang di tahapan nomor 3. Tadi kan nomor 2 dimulai untuk engagement, nomor 3 ini di boosting gitu. Gimana caranya? Tadi udah engage, terus makin nendang lagi gitu ya. Dengan cara apa gitu? Biasanya ini aku sebutnya pemanasan. Misal udah mulai tanya jawab sama audiens gitu, kayak misalnya eh, kakak dari mana nih? Terus malam ini lagi ngapain kok bisa sempat nonton live stream aku? Misalnya kayak gitu. Atau kayak jangan langsung ditanya kakak mau nanya produk apa. Jangan. Jadi kayak, mereka nih manusia dong yang nonton ya. Pasti tanya. Ya kalau misalnya mereka jawab, berarti artinya engagementnya terjadi, interaksinya terjadi gitu. Tapi kalau misalnya mereka nggak jawab, tapi mereka masih stay, berarti ada sesuatu yang memang mereka belum dapetin gitu. Baru deh ditanya kayak apa nih kak yang bisa aku bantu gitu, kayak gitu gitu ya. Jadi jangan langsung kayak kakak yang masuk mau aku pilih nomor berapa. Nah bukan berarti nggak boleh, tapi biasanya itu nggak terlalu efektif buat engage sama audiens gitu ya. Jadi itu bisa dites juga sih, kayak biasa setiap audiens punya cara yang beda-beda kayak gitu ya teman-teman ya. Terus yang keempat, promoting watch duration. Ini tujuannya untuk retaining viewers. Ini artinya apa? Maksudnya lebih kepada eh, pertahankan mereka. Jadi kalau misalnya mereka udah masuk ke live streaming, pertahankan gitu ya supaya mereka tetap terus nonton, misalnya dengan info kayak eh, eh, bantu aku tap-tap love sampai 1.000 ya gitu ya. Atau misalnya bantu viewsnya sampai 20 nanti ada penawaran menarik. Bisa jadi kayak potongan khusus cuma satu barang aja, misalnya kayak gitu, ada flash sale tapi cuma 1 unit. Atau misalnya ada rilis produk baru yang ini cuma ada di sesi live stream aja, atau voucher atau apapun itu yang bisa teman-teman kasih sebagai penawaran menarik. Dan nggak harus banyak gitu ya, cukup satu aja, tapi itu udah jadi kayak cost promosi yang efektif buat menahan penontonnya di situ. Kenapa? Karena TikTok cara kerjanya buat dapetin penonton live streaming adalah ngeliat dari yang udah nonton. Jadi kayak dia nih ngeliat kayak gitu. Misalnya kita mulai live streaming terus ada 4 orang yang nonton gitu ya. 4 orang yang nonton ini dilihat kenapa mereka suka live itu gitu ya. Atau misalnya mereka ini orang yang kayak gimana,
yang akhirnya mereka nonton live itu. Akhirnya TikTok nyebarin lagi berkali-kali lipat, tapi sistemnya duplikat gitu ya. Jadi kalau misalnya 4 ke 8, 8 ke 16, terus terus kayak gitu. Gitu ya. Jadi kayak eh, semakin lama yang bertahan, semakin banyak yang bertahan, semakin banyak juga yang nonton, dan itu lebih cepat gitu teman-teman. Kebayang ya. Jadi kalau misalnya kita baru mulai live stream terus views udah 100, kebayang nggak tuh? Tinggal gimana cara kita nahan aja minimal 6 detik juga udah cukup. Maksudnya TikTok udah bisa baca. Nanti dari situ mereka akan lipatkan lagi trafiknya. Kayak gitu. Itu untuk retaining viewers yang aku maksud ya. Terus yang kelima, closing the deal. Ini inspiring action. Kayak misalnya eh cara nge-spill-nya gitu ya. Ada tuh kan yang lagi rame kemarin yang jual kain kafan gitu. Nah, itu kan cara nge-spill-nya lumayan menarik banget ya dan inspiring gitu. Maksudnya inspiring dalam arti kayak oh iya ya, jualan barang kayak gitu kita dulu nggak pernah kepikiran gimana cara jualnya. Biasanya yang beli yang udah butuh aja gitu ya. Maksudnya emang di kondisi saat butuh. Nggak pernah tuh kepikiran kita ngestok di rumah karena padahal umur siapa yang tahu gitu. Tapi mereka bisa meng-highlight itu dengan cara drive konten atau misalnya cara menyampaikan yang sedemikian rupa itu di live streaming jadi hal yang baru juga gitu. Kayak gitu. Nah, itu inspiring action ini biasanya bisa bentuknya demo. Demo maksudnya bukan demo masa ya, kayak maksudnya mereka mendemonstrasikan produk yang dijual. Dan biasanya itu lebih menarik gitu. Aku sering banget, mungkin teman-teman di sini banyak yang pernah ikut kelas aku sebelumnya juga tentang live streaming bareng sama Mas Andi. Aku selalu bilang, kita kalau nunggu nasi goreng atau nunggu abang martabak itu biasanya jarang main handphone. Karena ada atraksinya gitu. Jadi yang memang menarik perhatian gitu kan, entah mereka ngegoreng lagi ngoseng atau misalnya kayak lagi mainin sama api gitu ya, atau misalnya kayak adonan martabak yang digini-gini itu kan menarik banget. Itu live stream juga sama, jadi kalau didemoin itu biasanya menahan mereka dan biasanya lebih mudah untuk kita drive ke closing gitu ya, untuk bisa beli dan check out saat itu juga gitu. Nah, yang selanjutnya, apakah setelah gitu cuman kayak gitu aja? Enggak, teman-teman ya. Jadi keeping the interest alive. Jadi post live streamnya itu tetap kalau misalnya udah udahan nggak ya udah saya bye bye, makasih ya gitu, udah gitu aja. Tapi kita bisa kasih tahu mereka sesi selanjutnya apa dan ada penawaran yang lebih menarik gitu. Jadi yang tadinya udah nggak akan beli atau misalnya eh apa nggak ada niat buat beli tapi karena ditawarin kayak gitu akhirnya mereka nunggu sesi selanjutnya dan di sesi selanjutnya kita udah nabung audiens yang nungguin akhirnya live room jadi banyak. Kalau live roomnya banyak tadi itu kan 6 detik aja dia udah baca trafiknya akan disebarin lebih banyak lagi juga gitu. Nah itu ya kenapa pentingnya dipersiapkan dan dipikirin banget live stream itu dari awal sampai akhir, sepenting itu teman-teman. Nah itu tadi udah persiapan terus kita langsung ke tahap mulai ya. Aku cepet aja karena pengennya nanti langsung interaksi atau tanya jawab ya. Siapa tahu di sana nemuin hal yang menarik. Jadi tadi sudah dipahami dulu kan ya jurnalnya seperti apa. Terus ada persiapan. Terus akhirnya kita masuk ke saat lagi live streamnya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya udah disiapin dari alatnya, terus hostnya udah ready, produknya udah ready. Nah itu kayak gimana untuk bikin live streamingnya atau misalnya gimana cara memulai live streamingnya. Aku nggak berani mulai Kak karena ngeblank gitu. Kayak misalnya pas udah mulai itu ngeblank. Ya nggak apa-apa sih. Eh, Kalau misalnya ngeblank dan ngelakuin hal lucu itu dipotong aja. Potongan live stream ntar jadiin konten gitu. Itu menarik juga gitu. Jadi banyak banget brand awal yang mulai. Tapi malah viral karena konten host yang pertama itu bengong. Ada tuh kemarin lagi rame yang core-core gitu tuh ada kan. Eh, apa host core itu biasanya host yang mulai tapi bingung mau nyampein apa gitu. Nah, ini tapi bisa teman-teman siapin gitu ya, biar nggak ngeblank, biar nggak bingung pas lagi mulai live streaming. Kalau aku sebutnya prompting atau scripting sebelum memulai live. Dan ini biasanya jadi isi promptnya. Jadi di agency itu biasanya kita kasih prompter untuk ke host gitu ya memulai live streaming. Isi promptnya tuh step ini gitu ya. Jadi teman-teman coba diresapi ya. Ini bisa dilakuin untuk teman-teman sendiri atau buat timnya nanti gitu. Intinya, ketika memulai live stream, tahap pertama itu adalah attention grabbing introduction. Jadi ketika memulai perkenalan aja, itu udah bisa nge-grab atensi gitu ya. Pembukaannya tuh dinamis gitu. Jadi nggak yang kayak cuman mulai terus kayak hai gitu. Ya udah, biasanya mungkin nonton tapi nggak jadi atensi gitu buat mereka. Atau kita nggak bisa nge-atensi orang yang kayak baru masuk gitu. Saking hebohnya, maksudnya saking kreatifnya nih ya sekarang live streaming, itu kadang introduction aja udah kayak opening TV. Tau gak sih teman-teman yang kayak
ngedatengin penari dulu kayak gitu-gitu. Jadi kayak emang gimana caranya untuk audiens ini tetap pay attention gitu sama live streamnya. Ada juga yang kayak tebak-tebakan dulu di awal gitu. Apapun itu, jadi kayak emang sifatnya dinamis. Tapi kalau langsung ke audiens, apakah boleh? Ya nggak apa-apa juga sih, nggak ada salahnya. Tapi coba dikembangkan lagi untuk penyapaan ini biar beda gitu sama yang lain. Coba aja ya di explore gitu, gimana caranya untuk kenal sama audiensnya jauh lebih dalam. Makanya kemarin aku mention kan, kita harus tahu dulu kita tuh mau jual ke siapa gitu. Gitu ya teman-teman ya. Intinya, kalau misalnya di live stream itu perlu put energi, antusias, sama compelling introduction yang emang eh ini udah mandatory dari TikTok gitu. Dan biasanya mereka bikin ini itu hasil research juga, live stream yang kayak gimana yang berhasil, baru mereka bikin ini basic step yang hari ini di-share sama kita semua di sini. Gitu. Oke, nah tadi kalau misalnya udah masuk atau pembukaan live streaming yang dinamis, biasanya lanjutannya itu adalah masuk ke eh, bridging. Jadi kalau aku bilangnya itu bridging ke emang apa yang mau kita benar-benar sampaikan, apa tujuan kita yang di live stream itu gitu ya. Apalagi selain jualan kan ya. Cuman apakah langsung jualan itu bagus? Bisa dibilang iya, tapi kita bisa highlight dulu promonya. Jangan langsung nge-spill produknya gitu, tapi bisa highlight dulu promonya. Terus bisa sebutin aja produk apa aja yang ada di keranjang kuningnya kayak gitu. Nah, itu salah satu dari engagement prompt juga. Atau sebelum itu bisa kita sapa-sapa dulu kayak gitu ya. Kayak tadi misalnya Mas Andi kan nanya coba absen dari mana aja. Nah, itu juga salah satu engagement prompt sebenarnya. Gitu ya. Jadi buat audiens berinteraksi duluan gitu ya. Sebelum kita interaksi sama mereka, buat mereka yang interaksi duluan sama kita. Ya bikin apa aja sih, bikin mereka kepo aja gitu kayak tapi apa namanya, ada batasannya juga ya, jadi jangan terlalu menyentuh hal personal, tapi kita bisa nanya kayak gimana hari ini teman-teman, mungkin ada yang tadi macet nggak, soalnya aku kebetulan pas pulang kantor nih karena macet di daerah ini, ada yang daerah situ juga nggak gitu. Biasanya orang-orang tuh dengan casual apa namanya conversation kayak gitu, mereka jauh lebih apa ya, mau gitu untuk berinteraksi dibandingkan kita langsung nanya kayak ayo kakak ini yang baru datang mau dipilih nomor berapa kayak gitu gitu ya, walaupun sebenarnya udah tahu tujuan ke situ adalah kita lagi jualan kayak gitu ya teman-teman ya. Terus di engagement prompt ini juga adalah momen untuk kita atur ekspektasi gitu. Jadi kita harus bikin mereka berekspektasi apa yang lagi kita jual, apa yang akan kita tawarin gitu. Nah, itu kita bisa atur ekspektasinya di sini gitu. Jadi bisa di spill-spill nih kayak misalnya biasanya ngomong gini. Nanti ya di jam 9 malam aku bakal ngeluarin satu produk dan ini cuma ada satu yang biasa harga 200.000 jadi cuma 50.000 aja misalnya kayak gitu. Jadi teman-teman eh stay atau misalnya nanti boleh share dulu ke temennya. Nah, kayak gitu juga jadi salah satu engagement prompt. Karena nanti dari situ terjadi interaksi ya. Jadi itu misalnya mereka nge-share ke temennya yang dirasa kayak butuh atau mereka minta bantuin kayak bantuin dong kalau nggak gue yang dapat pasti lo yang dapat misalnya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa ngedrive audiensnya buat ngelakuin aksi gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Nah biasa juga di sini bisa apresiasi penonton ya tadi dengan sebutkan kayak misalnya di situ bilang kayak ada Kak Iwan masuk nih, ada Kak Razif masuk, ada Kak Sandi masuk gitu ya. Ada Kak Sarah masuk misalnya kayak gitu. Halo halo Kak, apa kabar? Lagi di mana nih? Misalnya kayak gitu. Itu salah satu mengapresiasi audiens juga. Gitu ya. Itu di step 2. Jadi kebayangnya teman-teman 15 menit pertama tuh kadang biasanya pemanasannya kayak gitu. Tapi kita tetap harus kasih info promo karena emang tujuannya kan jualan ya, bukan apa namanya, podcast gitu kayak gitu. Terus masuk lagi ke tahap selanjutnya, ini di tahap interactive features gitu ya. Ini biasanya udah mulai nih kita kenalin produk-produk yang dijual, terus sambil ngeliatin sampel produknya. Jadi ngejembrengin gitu ya. Kalau misalnya baju ya dijembrengin. Kalau misalnya produk ya diliatin kayak spesifikasi produknya, atau misalnya kayak misal contoh nih air mineral apa ini deh yang dijual misalnya kayak beauty produk gitu ya. Ini produk ini kemasan kayak gini, terus ukurannya, semua speknya itu disebutin gitu. Itu udah di tahap di interactive features tadi gitu. Di sini tahap mendemonstrasikan juga gitu ya. Tapi tetap sambil interaktif feature produk yang lagi dijual, itu jangan lupa pin produknya. Ini penting banget. Pin produk itu penting banget karena tolak ukur keberhasilan live stream itu dilihat juga dari pengunjung produknya.
Supaya apa? Supaya nanti kita tahu orang tuh lagi minat sama produk yang mana. Dari semua yang udah kita spill nih, misalnya kita punya 10 produk, itu semuanya di spill, jadi kan kita tahu, oh ini yang lagi banyak dilihat, itu yang harus di-push gitu ke mereka untuk yang, ya udah jangan cuma dilihat gitu ya, di check out dan di payment. Kayak gitu teman-teman. Jadi itu wajib banget ya buat ngepin produk gitu. Terus di sini juga biasanya di tahap interactive features ini diseling, jadi nggak harus langsung melulu kayak berderet ngebahas tentang produknya. Jadi nge-spill produk A, terus lanjut ke produk B, C, terus semua eh, berturut-turut. Nggak, biasanya diseling dulu. Kayak misalnya kita udah nge-spill produk A 1 menit, misalnya gitu ya, produk B 1 menit gitu. Nanti pas mau ke C, itu ada transisi. Kayak gitu guys. Nah, eh, aku akan spill selanjutnya nih, tapi sebelum itu coba jangan lupa dibantu tap love-nya dulu, atau share dulu, atau follow dulu, misalnya kayak gitu. Itu adalah bagian dari call to action, engagement, gitu. Lagi-lagi kita harus bikin penonton itu berinteraksi sama kita di sesi live stream. Karena itu adalah modal TikTok buat nyariin kita traffic, gitu. Jadi kalau kemarin modal traffic ke penjualan di live streaming itu dari konten, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah engagement di live stream itu sendiri, gitu. Makanya teman-teman pasti sering ya dengar kalau misalnya nonton live TikTok itu, ayo Kak bantu tap love-nya, atau misalnya jangan lupa share, sorry, jangan lupa share, komen, dan like, atau misalnya follow kayak gitu ya. Jadi itu adalah call to action untuk bangun engagement gitu. Kayak gitu teman-teman. Nanti di seling itu sambil terus nge-spill produknya gitu ya. Jadi jangan apa berturut-turut sekaligus gitu. Oke, nah ini yang terakhir. Step keempat itu clear purpose. Jadi kita memang menjelaskan secara gamblang apa yang emang kita pengen sampaikan, atau apa yang memang kita pengen deliver di sesi live kita malam itu gitu. Kayak ya udah memang mau jualan ya infoin aja. Hari ini tuh aku jual celana gitu ya, misalnya celana sport yang nggak bikin gerah, misalnya kayak gitu. Itu tuh bener-bener di-clearin, baru di-spill lagi produknya. Kayak gitu terus gitu ya. Jadi kalaupun nggak ada audiens yang interaksi, kita tetap punya bahan gitu buat ngomong sama mereka, sampai akhirnya pada akhirnya kalau misalnya terus-terusan kayak gitu, pasti ada yang interaksi dan pasti ada yang check out gitu. Itu aku jamin, dan mungkin teman-teman bisa buktikan sendiri. Nanti kalau misalnya nggak kayak gitu, boleh datang aja ke Next Commerce, temuin Mas Sandi, nanti bisa konsultasi sama kita di sini ya gitu ya. Jadi intinya kayak gitu teman-teman. Itu udah pasti, aku jamin ya. Ini aku berani jamin step ini kalau dilakuin, eh, penjualan itu udah pasti gitu ya. Interaksi juga udah pasti gitu teman-teman. Oke. Ini tadi sih sebenarnya lebih kepada highlight-highlight yang tadi aku udah ceritain gitu ya. Intinya di sini attention grabbing itu yang kayak gimana? Tadi ada dynamic entry, terus welcoming greeting, sama ke clear purpose statement. Ya udah mulai dilihatin nih eksklusif offersnya apa, kayak misalnya hari ini aja di 22 atau misalnya di 33 gitu ya, yang next yang akan datang itu ada promo voucher potongan 5.000 langsung gitu, nggak perlu minimum payment berapa apa kayak gimana. Itu langsung dikasih tahu aja gitu di sesi awal. Kayak gitu teman-teman. Dan kalau misalnya nanya nih kayak tadi, encourage early interaction, jadi bikin penontonnya itu ngomong duluan sama kita, apakah ada durasinya? Ada gitu ya. Kalau misalnya memang aku tidak menyebutkan di slide ini, tapi intinya itu biasanya per 15 menit itu per segmen gitu. Kalau misalnya ada interaksi yang panjang, biasanya bedanya itu di situ. Maksudnya gimana Kak interaksi yang panjang? Misal pas kita lagi apa nih di tahap yang ini nih yang tadi aku bilang lagi ngedemoin produknya gitu ya, tiba-tiba ini biasanya komen lumayan renceng nih di sini, kayak masuk 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 terus. Nah sebelum teman-teman kayak aku kan harus ngelakuin yang selanjutnya nih, tahap yang selanjutnya itu pastikan teman-teman balas dulu komentarnya, tanggapi dulu komentarnya. Kalau misalnya itu udah mulai low gitu ya, misalnya udah mulai menurun gitu yang apa komennya, baru bisa ngulang lagi ke awal atau masuk ke step selanjutnya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ini yang tadi clear purpose itu intinya ada di sini. Ya ini mungkin lebih ke yang tadi aku udah sampaikan juga, apa ya, yang mungkin umumnya disampaikan di live stream. Terus aku harap bisa lebih mudah teman-teman pahami juga gitu ya. Tapi pada akhirnya coba pelajari dari kompetitor juga. Kalau misalnya ada dari produk teman-teman yang dijual, terus ada kompetitor yang memang udah lebih winning gitu ya, pelajari aja live stream dia kayak gimana, ikutin, tapi modifikasi dengan identity teman-teman sendiri kayak gimana, itu juga udah jadi salah satu poin plus ya. Maksudnya pasti jadi performa juga di live stream teman-teman, dan tinggal mikirin deh gimana caranya buat scale up gitu.
Oke, ini ada satu yang ketinggalan tadi aku. Di penyampaian yang gamblang ini, teman-teman bisa kasih info apa ya, yang bikin penasaran. Kayak misalnya, ya tadi ya, ada kalau misalnya teman-teman di sini punya produk yang kira-kiranya bisa dijadiin giveaway atau misalnya promo, itu bisa diinfo di situ, tapi ditaruhnya nanti di closing gitu ya. Kayak sebelum aku closing nih, nanti akan aku kasih nih giveaway produk yang hits banget gitu ya, tapi cuma ada satu gitu. Dan fitur giveaway ini bisa dipakai dari tools TikTok. Jadi TikTok kalau dulu kan giveaway-nya manual ya. Kalau sekarang itu ada fitur khusus dari TikTok, itu bisa kita pakai juga untuk jadi salah satu alat bikin penonton ini engage dan interaksi terus sama kita. Kayak gitu teman-teman ya. Dan kalau kita pakai tools ini biasanya meningkatkan engagementnya bahkan sampai 3000% yang pernah kita lakuin gitu. Kalau misalnya nanti ada waktu dan kesempatan aku akan coba spill ya up brand apa yang biasa ngelakuin itu. Oke, nah ini tadi kalau misalnya udah mulai spill udah jawabin terus komentarnya. Biasanya ditanya balik yang udah check out coba info kak gitu, ada yang sampai didoainnya kayak semoga kakak tahun ini bisa naik haji bareng sama keluarganya, apa doanya tuh luar biasa banget deh gitu. Tapi bukan lebay, justru itu emang grateful ke mereka gitu ya, dan audiens itu biasanya seneng rasa dihargain aja gitu ya. Kalau mereka beli langsung check out payment tanpa ngobrol sama host, biasanya kan ya udah paling dapat makasihnya dari Shopee atau misalnya dari TikToknya langsung email gitu ya. Kayak mereka bilang, terima kasih transaksi Anda telah berhasil gitu. Tapi kalau misalnya sampai didoain gitu, kan ya jadi doa yang tulus juga mungkin terwujud gitu ya. Jadi biasanya happy. Makanya kalau di live stream itu em, tingkat kepuasan konsumennya itu jauh lebih tinggi daripada beli di luar live stream. Kayak gitu teman-teman. Nah ini gimana caranya untuk closing the deals gitu ya. Ada 3 hal yang perlu jadi pertimbangan untuk apa jadiin audiens yang tadinya cuman traffic aja tapi jadi konversi gitu ya. Yang pertama, kasih mereka em, waktu yang terbatas untuk penawaran khusus gitu ya. Kayak misalnya ini nggak ada di sesi live lain atau misalnya bikin flash sale terjadwal gitu. Kayak per produknya ini cuma 15 menit. Nanti 15 menit selanjutnya ganti produk yang lain. Terus kayak gitu. Tuh. Itu juga jadi limited time offers yang akhirnya bisa konversi traffic jadi pembeli gitu ya, atau misalnya dari audience jadi buyers gitu, bisa kayak gitu juga. Terus yang kedua, pertimbangan lainnya itu adalah clear call to action. Jadi kayak misalnya tadi jangan lupa di check out dan payment, terus aja diingetin kayak gitu, itu nggak masalah kok, boleh gitu ya. Cuman jangan terus-terusan itu yang diulang sampai berkali-kali cuman untuk mendistraksi aja biar ada ngomong gitu. Ya lama-lama orang juga jengah ya gitu ya. Kalau misalnya itu suruh check out dan payment tapi kita nggak ngejelasin secara benar tentang produknya atau informasi produknya secara clear gitu. Terus yang ketiga itu highlight key information. Kayak emang informasi-informasi yang jadi informasi penting yang perlu audiensnya tahu tentang produknya. Entah itu ada di deskripsinya, dan biasanya orang kan jarang baca deskripsi. Tapi kalau lagi live stream itu biasanya pasti didengerin gitu. Kayak misal apa ya, ada pencuci muka misal punya fitur yang nggak harus basah mukanya tapi bisa cuci muka misalnya kayak gitu ya, jadi cuci muka sambil kering. Nah itu kan mungkin jadi salah satu key information juga. Jadi yang tadinya mereka nggak tertarik atau misalnya mereka nggak mau tahu lebih lanjut, jadinya mau tahu lebih lanjut dari informasi yang jadi key-nya tadi gitu ya. Nah ini bisa berangkat juga dari USP produk atau USP brand yang teman-teman jual gitu. Gitu teman-teman. Nah ini tadi sebetulnya itu udah masuk ke chapter, dulu lumayan panjang juga ya. Ini udah mulai masuk ke chapter-chapter akhir sebelum kita bahas tentang eh, apa nunjukin live-live yang ada di luar sana kayak gimana. Dan live stream sendiri itu punya konsep yang beda-beda dan unik-unik gitu ya teman-teman ya. Di sini ada beberapa yang udah kita siapin perbandingannya itu kayak gimana. Jadi konsep live selling ini sekarang karena persaingannya begitu tinggi, akhirnya kreativitinya luar biasa gitu. Sampai kalau kemarin teman-teman ada yang ikut di sesi 1 atau sesi 2, aku udah cerita eh, top live performance di TikTok terakhir itu mereka adalah live streaming yang sewa ballroom di hotel. Yang tadi aku cerita pakai dancers, bahkan ada ketika mulai mau ganti transisi produk tuh yang lewat itu adalah marching band kayak gitu. Terus ada barongsai, wah macam-macam. Pokoknya kayak emang gimana sedinamis itu gitu buat dapetin atensi dari audiensnya gitu. Nah itu
salah satu konsep live juga gitu ya. Jadi ini untuk nemuin konsep ini juga disesuaikan sama audiensnya gitu. Jadi kita harus tahu dulu kita mau jual ke siapa gitu. Konsep live yang pertama itu ada live yang hostnya on cam sama faceless gitu. Faceless ini apakah boleh kah apa dilarang? Enggak juga sebenarnya, selama ada interaksi yang terjadi, selama itu bukan rekaman, selama itu bukan curian gitu ya, maksudnya live streaming yang diduplikasi, itu nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi kita memang nge-showing produknya. Dan biasanya kalau di sini kan kebetulan ditunjukinnya ini ada live ya, tuh traffic gede banget ya, 969 penonton dari Kak Adifa Amalia ini di baju gitu. Jadi kayak emang produknya langsung nyorot ke pakaiannya gitu. Terus dia nge-spill atau ngeliatin langsung dari produknya gitu. Biasanya yang kayak gini kalau di aku itu produk-produk yang ukurannya kecil. Karena biar ngeliatin aja detail produknya gitu. Supaya kelihatan juga tulisannya, variasinya, dan lain sebagainya gitu. Jadi itu faceless biasanya gitu. Dan ini trafficnya maksudnya punya peminat yang ada juga. Maksudnya peminatnya itu banyak juga gitu teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya yang on cam itu tidak kalah menariknya juga ya, karena memang bisa berinteraksi dan berasa ngobrol langsung gitu sama hostnya kayak face to face kayak gitu. Oke, nah ini next. Oke, nah itu ada live stream yang bahkan outdoor teman-teman ya. Di depan gebong pisang, gedebok pisang ya kalau aku sebut ini bahasa Belanda gedebok pisang. Jadi kayak kenapa sih kayak gantungannya kalau ditaruh di situ Kak? Ya biar menarik gitu. Emang jadi pembeda aja. Mungkin yang jualan baju udah banyak, tapi kalau saya bedanya apa jualan baju di depan kebun pisang misalnya kayak gitu. Itu kan jadi pembeda juga dan bahkan ini trafiknya juga lumayan tinggi ya. Gitu ya. Trafiknya tinggi, interaksi audiens juga banyak gitu. Apakah mereka terdistract sama backgroundnya? Jadi nggak fokus sama jualannya? Enggak juga. Justru malah jadi mancing komen gitu ya. Justru malah jadi mancing interaksi gitu. Nah itu yang dibaca sama TikTok buat ngedatengin terus traffic ke live room itu. Kayak gitu. Jadi yang penting di situnya aja dulu, explore aja dulu gitu. Apakah harus punya studio yang proper dengan background yang didesain sama arsitek gitu? Enggak juga teman-teman. Cukup bikin mood aja gitu. Misal kayak mungkin aku hari ini live-nya agak sedikit berbeda, tapi nggak tahu di teman-teman kelihatan ngaruh apa enggak. Aku tambahan lighting itu buat nambahin vibes gitu. Jadi kayak maksudnya apa ya, biar lebih seger aja sih, biar beda aja gitu. Ini sebenarnya cuma tambahannya satu lighting tambahan aja gitu. Tapi jadinya punya suasana lain daripada kalau misalnya tanpa lighting itu. Misalnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi nggak harus terlalu high effort gitu. Tapi yang penting clear dan tadi yang checklist utamanya itu ada koneksinya aman, gambarnya jelas, suaranya juga clear kayak gitu. Nah ini buat produknya, bahkan kalau dulu nggak kebayang ya bisa jual makanan atau misalnya kayak basreng atau ikan asin, terus sekarang ada juga ikan asin, terasi, pete gitu ya. Terus apa? Aku pernah racunin juga dari live stream tuh beli ini teman-teman coet, kalau yang tahu bahasa Belanda juga nih coet itu belinya di live stream. Karena apa? Dia lagi live-nya itu sambil mukulin si cowoknya ini gitu ya. Jadi duduk dan asli terus dia bilang ini batu dari kaki gunung apa jadi anti pecah. Wah, itu buat aku menarik banget gitu. Yang akhirnya kayak udah nggak pernah kepikiran beli cowet di live stream tapi jadi beli. Itu jadi soal produk juga sama ya, nggak ada batasan juga sih sekarang gitu yang selama itu bisa menarik untuk dijual, coba aja jual di live stream gitu. Nah, ini ada yang produknya branded sampai yang ngegambarin behind the scene-nya gitu. Kayak misal di gudang atau sambil packing atau misalnya sambil produksi itu juga banyak yang sekarang live streaming jualan sambil produksi gitu. Jadi pokoknya bikin semenarik mungkin yang sesuai atau relevan sama audiensnya. Oke, nah ini ada yang hostnya berdua gitu ya. Eh apa namanya? Ada temen tektokan gitu ya. Jadi biasanya tandem kalau aku bilangnya. Ini lebih menarik juga. Soalnya biasanya bisa ngebandingin berat badan temennya sama berat badan hostnya gitu ya. Kalau dipakai looks-nya bedanya kayak gimana. Nah itu juga jadi validasi. Karena kan yang nonton tuh pasti beda-beda nih profil ukurannya, tinggi badannya, selera kayak gitu-gitunya. Nah itu bisa kalau dengan skema co-host ini bisa jadi pembanding gitu ya, itu menarik juga. Terus ada juga nih yang studio. Nah ini yang aku bilang tadi pakai live studio gitu ya. Jadi kita sebutnya si OBS aplikasinya, tapi TikTok punya namanya
TikTok Live Studio. Ini bisa, ini pakai green screen teman-teman. Biasanya bisa green screen, blue screen atau red screen gitu ya. Red screen. Nah itu nanti backgroundnya bisa kita upload di TikTok Live Studio itu. Terus kita ganti, misalnya dengan interaktif video atau misalnya dengan logo atau running text promosi dan lain sebagainya. Itu bisa bebas didesain apapun gitu ya. Dan ini biasanya lebih menarik karena ada konten yang ditayangin gitu ya. Eh, Biasanya bisa dimanfaatin untuk promosi gitu. Kayak gitu. Itu jadinya bisa lebih informatif juga sama audiens gitu. Kayak gitu. Nah, ini eh, tadi untuk konsepnya. Jadi konsep live streamingnya seperti apa? Misalkan teman-teman tentukan sesuaikan tadi sama relevansi audiensnya juga sama produk yang teman-teman jual gitu ya. Jadi sebenarnya apa kalau misalnya ada yang nanya, nih Kak, kayak aku nggak bisa live streaming karena aku nggak mau kelihatan muka, ya udah faceless aja gitu ya. Terus aku nggak bisa live streaming karena aku nggak punya studio, ya udah outdoor aja gitu. Terus aku nggak mau live streaming karena nggak punya display, ya udah pakai TikTok Live Studio aja, modal kain hijau, terus ditaruh aja produknya gambar gitu. Itu nggak apa-apa juga gitu. Yang penting teman-teman bisa ngasih informasi yang jelas dan bisa kasih penawaran menarik, sama ya tetap jaga performa dari penyampaian produknya itu dengan baik gitu ya. Itu udah pasti punya performanya dan sama-sama berhasil kok sama yang live streaming profesional lainnya gitu kalau misalnya udah nemuin pola audiens gitu. Nah ini kita masuk ke tahap selanjutnya atau apa namanya, bentar ya aku mau clear annotate dulu karena agak kehalangan. Oke, ini eh cara ngeoptimasi live stream tadi kalau kita udah mulai. Jadi intinya aku tekankan tidak ada alasan untuk tidak live streaming gitu ya. Jadi semua kondisi apapun bisa dimulai. Nah, terus sekarang oke, udah dimulai live streamnya, cuman kok gitu-gitu aja ya, nggak ada perkembangannya ya misalnya, atau nggak misalnya audiensnya nggak nambah-nambah gitu. Coba dioptimasi. Jadi setiap melakukan live streaming itu evaluasi gitu, apa yang memang eh, bisa dimaksimalin lagi gitu. Nah, cara ngoptimasinya bisa ngeliat dari apa? Yang pertama poin waktu dan durasi gitu ya. Jadi ada rekomendasi nih dari TikTok sendiri untuk jalanin live stream itu ada golden time-nya. Tapi ini biasanya tiap kategori atau misalnya bahkan tiap akun itu punya prime time-nya masing-masing. Tapi kalau misalnya di prime time-nya TikToknya sendiri itu di jam 1 sampai jam 4 sore, sama jam 7 sampai jam 9 malam. Karena ini biasanya udah waktu-waktu di mana orang banyak buka handphone ya, buka sosial media gitu. Itu secara umumnya. Nah, bisa berangkat dari sini kalau misalnya mau coba tes traffic gitu ya. Atau nemuin sendiri. Nah, kadang aku nyaranin ya udah coba aja pagi 4 jam, siang 4 jam, sore 4 jam, malam 4 jam misalnya kayak gitu. Nanti coba mana yang terbaik dari semua yang udah di tes itu. Itu jadiin prime time-nya teman-teman. Dan itu bisa berubah, bisa banget. Ada yang seminggu udah berubah, ada yang sebulan udah berubah, macam-macam. Jadi emang terus perlu dievaluasi ya gitu. Nah, terus yang kedua itu hari gitu ya, atau misalnya hari saat apa live streaming itu berlangsung itu ada hari-hari tertentu yang memang jadi golden day gitu ya. Itu kalau dari TikTok bilangnya itu di hari kerja. Jadi weekday itu lebih bagus daripada weekend. Kenapa? Karena kalau weekend misalnya banyak yang quality time, justru mereka nggak main handphone kayak gitu. Tapi tiap produk, tiap segmen ini bisa jadi beda-beda. Jadi intinya tadinya do research, temukan memang relevan sama teman-teman gitu. Yang keempat itu, sorry, yang ketiga durasi script gitu ya. Nah ini boleh sama atau ganti-ganti tersampaikan maksimal 40 sampai 120 detik. Itu tadi kalau misalnya nge-spill produk jangan terus itu sampai lebih dari 120 detik. Biasanya excitementnya tuh udah mulai turun gitu. Nah, kalau misalnya udah nyampe 120 detik itu bisa diganti sama produk selanjutnya atau rehat dulu kayak misalnya ngajakin interaksi apa sebagainya. Jadi setiap 120 detik itu topik percakapannya atau apa yang diomongin itu harus diganti gitu ya. Apalagi kalau live sendiri ini kan lumayan apa namanya, banyak gitu yang harus diomongin gitu. Jadi itu bisa dimanfaatin buat momen untuk eh, diam dulu bentar gitu. Tapi kalau misalnya bisa sih jangan lebih dari apa 60 detik juga diemnya karena nanti dianggapnya dead air teman-teman ya. Jadi ini tetap harus ada, cuman ya nggak harus rapat juga gitu ngomongnya kayak gitu. Jadi disesuaikan aja. Terus yang keempat itu ada durasi atau sesi live stream yang berjalan itu 1 sampai 2 jam minimal per sesi. Tapi biasanya ini harus dilakukan konsisten ya. Jangan jangan artinya itu
ya udah kan kata TikToknya juga 2 jam ya, cuma 2 jam per hari. Enggak, justru malah 2 jam. Tapi kalau misalnya punya 2 sesi yang bagus di hari tersebut, kayak ini kan ada 2 sesi nih di jam 1 sampai 4, sama sesi yang malam di jam 7 sampai jam 9. Nah, ini udah 2 sesi. Nah, ini 2 jam di sini, 2 jam di sini gitu. Jadi memang kalau misalnya untuk kondisi saat ini dengan persaingan live stream yang luar biasa dan traffic TikTok yang gede juga, minimal 4 jam per hari itu udah best practice-nya gitu ya. Di kami pun servis biasanya udah nggak saranin yang 2 jam, minimal 4 jam. Karena emang performanya kalau 2 jam itu belum kerasa, biasanya baru hitting up gitu. Jadi baru pemanasan, udah-udahan gitu. Jadi biasanya di jam 2 menuju transisi ke jam ketiga itu jauh lebih baik gitu. Oke, gitu teman-teman. Nah ini mungkin poin-poin di mana penentu gitu atau misalnya summary dari yang tadi udah kita sampein gitu ya untuk keberhasilan live-nya gitu. Yang pertama dari teknik sales atau cara menjual yang benar. Maksudnya apa ya? Kayak tadi aku bilang looks aja tuh nggak cukup atau looks aja tuh bukan jadi jaminan gitu ya. Kita nggak harus sewa model atau misalnya host yang expert banget gitu ya, MC yang kondang banget. Tapi kalau misalnya mereka nggak tahu cara teknik sales, ya biasanya live stream shoppingnya nggak maksimal gitu. Ini pernah terjadi, bahkan waktu itu aku sampai mentoknya nih ada satu brand yang dia tuh nggak naik-naik, nggak scale up. Padahal aku udah pakai KOL, aku udah pakai kreator yang maksudnya dia ini adalah basic kreator gitu ya, udah ditampilin di live stream itu tapi nggak ngedrive gitu. Akhirnya aku coba hunting host gitu ya, waktu itu dari sales. Dia ini sales salah satu toko handphone di Bandung gitu ya. Jadi kayak lagi ngobrol terus tiba-tiba mas ini interaktif banget sama aku. Padahal aku cuma ngelihat etalase doang, tiba-tiba dia nyamperin. Itu saya ngobrol-ngobrol-ngobrol, aku nggak ada niat beli handphone juga sih gitu. Ada aku tanya kayak mas mau nggak nambah gitu di tempat saya 4 jam aja per hari di host live stream. Dan alhamdulillah dari situ eh, setelah dia jalanin sesinya nggak langsung naik juga tapi mulai digodok-godok sehari akhirnya bisa closing di 2 jam itu 12 juta pertamanya gitu. Jadi bahkan dia kaget, wah ini bisa lebih achieve target saya di online ya daripada di offline gitu ya. Karena memang segitunya. Jadi yang utamanya dibutuhin itu bukan looks aja tapi teknik sales gitu ya. Kayak gitu. Terus sering-sering lihat live orang lain atau pesaing ya gitu ya. Jadi buat tolak ukur juga dan buat bahan kita buat belajar juga. Gitu apakah audiensnya sama atau enggak gitu. Terus gimana caranya nanganin audiens ini gitu ya. Atau misalnya kita bisa dapetin study-study yang bisa kita kembangin di live stream kita gitu. Terus jam terbang dan pengalaman menentukan. Ini aku setuju banget. Jadi memang semakin sering, semakin rutin ngelakuinnya itu biasanya akan melatih. Jadi yang tadinya nggak bisa, jadi biasa dan akhirnya jadi expert gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi sebenarnya untuk jadi ahli itu nggak perlu langsung ahli. Jadi terbiasa aja dulu, nanti lama-lama juga jadi ahli kayak gitu. Terus selalu upgrade skill dan creativity. Ini apapun yang bisa dicoba, dicoba aja. Kayak misalnya ganti background atau ganti penampilan atau misalnya pakai aksesoris-aksesoris pendukung yang emang bisa jadi apa menarik gitu buat audiens gitu ya. Jadi ini selalu dites aja. Nggak perlu nunggu momen sih. Bisa jadi kayak misalnya momen-momen biasa pun kita coba maksimalin di creativity-nya, biasanya hasilnya juga akan berubah gitu ya. Terus support dengan konten di sosial media dan iklan. Betul banget. Karena live stream itu trafficnya nggak berdiri sendiri, teman-teman ya. Jadi live stream itu trafficnya perlu di drive. Ini dari luar juga salah satunya. Gitu. Konten di sosial media itu kayak konten yang kita upload tadi, terus ada teaser live stream juga. Atau bahkan mungkin di platform lain, tapi nginfoin kita live di TikTok itu nggak apa-apa juga gitu, teman-teman. Gitu ya. Kecuali kalau TikTok nginfoin platform lain itu yang nggak boleh. Tapi kalau misalnya dari platform lain nginfoin di TikTok itu boleh banget dan bagus banget gitu. Gitu ya. Dan iklan ini juga jadi salah satu empowerment yang sejauh ini paling works di live stream gitu. Jadi kita bisa ngelihat, maksudnya TikTok itu bisa membaca lebih cepat habit audiensnya ketika kita menyalakan iklan untuk live stream. Nah ini mungkin iklan untuk live stream teman-teman bisa kepoin aja di next sesi gitu ya, atau misalnya di next kelasnya juga kita ada bahas khusus sesi itu gitu. Di situ ngelihat gimana cara kerja iklan untuk live streaming gitu. Jadi ini salah satu cara untuk nge-scale up. Tapi aku saranin jangan langsung beriklan ya teman-teman. Nah, jadi harus dibentuk dulu audiensnya, harus tahu dulu pola dari live streamnya kayak gimana. Jadi ketika kita beriklan kita tahu harus kayak gimana iklannya. Itu untuk optimal, untuk mengoptimalkan lebih baik lagi.
Terus yang terakhir, konsistensi is the key. Ini selalu diulang dari kemarin ya. Jadi konsisten itu adalah kuncinya. Kalau misalnya eh, apa ngelakuinnya aja tuh gagal sekali udah nggak dilakuin lagi, atau misalnya trauma gitu ya, udah dapet pelanggaran nggak ngelakuinnya lagi, terus akhirnya berhenti gitu. Nah itu ya gimana mau berhasil gitu ya. Kalau misalnya terus-terus dicoba, terus-terus dilatih, ya biasanya akan nemuin kok hasilnya dan akan pecah telur pada masanya. Dan ini lagi-lagi satu hal yang bisa aku garansi, karena semua dan kita udah validasi dari lebih dari 400 brand yang udah kita pelajari jadi klien kami, semua polanya template-nya sama. Template-nya apa ya? Konsisten gitu. Apapun template yang mereka punya, selama mereka konsisten, hasilnya pasti sama gitu ya teman-teman ya. Jadi aku harap semua poin yang aku sampaikan, Mbak Irfa sampaikan di sesi malam ini, jadi bekal teman-teman untuk bisa lebih optimal lagi jualan di TikTok Shop-nya. Kayak gitu ya. Jadi siap-siap aja, ini baru pembukaan, nanti sesi-sesi selanjutnya jauh lebih menarik juga. Nggak cuma live streaming aja yang dioptimasi, tapi ada hal lain juga yang masih perlu dioptimasi, dan itu adalah rangkaian rantai dari TikTok. Gitu teman-teman dari aku. Terima kasih banyak atas atensinya. Mungkin kita masuk ke Q&A session.